Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Roy Suryo semakin terjepit. Dugaan pendidikan S3-nya itu bermasalah semakin memanas, dibongkar habis-habisan nih guys. Apakah ijazah Roy Suryo juga diduga palsu? Waduh, langsung saja selengkapnya kita saksikan video berikut ini. Hari-hari ini saya difitnah luar biasa. Saya difitnah dengan sangat kejam. Dikatakan Roy Suryo doktornya palsu. Dalam data yang ada kabarnya ya diupload pada jam subuh 3 ya 3.32 kalau tidak salah, itu berarti di luar jam kerja dari pegawai ya di UNJ ya, dan juga menjadi tanda tanya besar mengapa baru diupload, baru dihadirkan. Ya artinya jangan salahkan publik. Publik itu sebenarnya hanya ingin tahu. Dan yang berhak menjawab itu nanti bukan Mas Roy Suryo, tapi pihak kampus UNJ. Kenapa ada berkas yang di-upload pada jam yang bukan kerja ya? Kemendesakan apa yang kemudian menjadi pertimbangan sehingga harus segera selekas-lekasnya, secepat-cepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta ya, tanggal berapa itu 15 Juli 03.32 ya, seperti itu. Dan itu kan menjadi sebuah penanda yang sangat telak bahwa any something wrong ya, ada sesuatu yang perlu untuk dieksplanasi, dijelaskan bukan oleh Mas Roy Suryo tapi oleh pihak UNJ. Diduga disertasi miliknya Roy Suryo itu hasil dari plagiat. Plagiat itu apa ya? Kayak cuma sekedar mencemot tulisan atau karya tulis ilmiah orang lain, kemudian dia copy, dia paste ya, dia salin begitu saja tanpa mengubah atau pokoknya dia nggak berpikir ya. Jadi orang yang membuat plagiarisme itu itu dia nggak berpikir, dia cuma copy, ya paste, paling dia ubah nama Bang Bill diubah jadi Roy Suryo. Itu begitu biasanya. Beberapa waktu yang lalu aku memastikan akan ada kejutan terkait ijazah gelar S3 disertasi milik dari Roy Suryo. Video ini Anda tonton sampai dengan selesai karena aku mau membahas bahwa sudah terbongkar ternyata disertasi dari seorang Roy Suryo diduga dan sangat terlihat sekali sebagai disertasi hasil plagiarisme. Anda tahu, plagiat adalah sebuah cara bagaimana menciptakan sebuah karya yang ternyata itu cuma langsung dikutip tanpa kemudian ada perubahan secara ide dan gagasan. Copy paste atau menyalin atau mengambil data milik orang, merampok data milik orang dan kemudian menilai bahwa itu adalah pikirannya sendiri. Nah, tentang hal ini ayo aku akan perlihatkan ke kalian bagaimana saya dan teman-teman, alhamdulillah saya dibantu juga dengan ada 20 dosen, termasuk juga saya dibantu dengan ahli digital forensik Bang Joshua Sinambela. Beliau juga tadi kayaknya sudah membuat postingan. Bahkan dalam bahasanya Bang Joshua Sinambela, selain plagiarisme, ada diduga juga ternyata ini buatan dari pihak yang ketiga atau istilahnya joki ya. Jadi tidak dibuat oleh Mas Roy sendiri. Ini dugaan. Ya soal nanti bagaimana kemudian silakan Mas Roy bisa klarifikasi. Ya nggak perlu laporkan kalau gini-gini karena ini bukan fitnah, ya kan? Dan sebelum kita mau bicara soal bagaimana data tentang identitas disertasi milik dari Roy Suryo, aku mau perlihatkan dulu ke teman-teman tentang peraturan yang berkaitan dengan plagiarisme dalam konteks disertasi yang ada di Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Oke. Kita sepakati dulu, ada aturan terkait plagiat di Universitas Negeri Jakarta itu tertuang pada keputusan Rektor UNJ nomor 1723 tahun 2015 tentang pedoman pencegahan, penanggulangan, dan pemberian saksi terhadap tindak plagiat serta peraturan Rektor UNJ nomor 30 tahun 2024 tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Ya secara umum ya, aku nggak usah perlihatkan peraturan rektornya, aku cuma membaca secara umum, dan peraturan rektor ini berlaku untuk seluruh mahasiswa ya Mas Roy, ini bukan cuma angkatan 2016 beda dengan angkatan 2017. Pokoknya dalam konteks peraturan rektor dia tetap akan menyesuaikan dengan seluruh angkatan ya, kecuali angkatan yang belum join. Misalnya ada ini sekarang 2026, maka angkatan 2027 nggak kena. Kenapa? Karena dia belum mendaftar sebagai mahasiswa, kan gitu. Itu logikanya.
Oke, pedoman ini mengatur batasan tata cara verifikasi dan sanksi tegas mengenai pelanggaran. Nah, pelanggaran dalam konteks plagiat tentunya. Batas toleransi plagiarisme, tingkat kemiripan atau similarity maksimum untuk disertasi adalah 20%. Termasuk tinggi guys. Biasanya sebenarnya kami di beberapa kampus itu dia cukup 10-15% itu juga udah lumayan ya. Jadi seharusnya kalau ketahuan bahwa itu adalah hasil contekan, hasil ciplakan, hasil curi dari milik disertasi orang lain atau bahkan mengambil dari skripsi orang lain, itu pasti akan sangat tinggi kalau 20% ya. Jika hasil uji pindai prekcek ya melebihi batas ini, naskah akan ditolak atau dikenakan verifikasi lebih lanjut. Biasanya selain ditolak, dilakukan perubahan dan diperbaiki lagi. Proses investigasi. Bila ditemukan indikasi plagiat pada naskah disertasi, Komisi Etik akan melakukan pemeriksaan dan menyusun berita acara untuk dilaporkan kepada rektor. Rektor kemudian memutuskan sanksi melalui rapat pimpinan atau rapim. Sanksi akademik. Mahasiswa S3 yang terbukti melakukan plagiarisme dapat dijatuhi sanksi berupa pembatalan kelulusan, pencabutan gelar doktor, penarikan ijazah, atau pembatalan status sebagai mahasiswa UNJ. Nah, ini Mas ya, yang Anda bilang Anda sebenarnya tidak kena pidana A, B, C, D, walaupun Anda keliru di situ. Tapi kalau memang Anda pun terbukti, yaitu sebagai pembuat disertasi secara plagiat, maka secara otomatis ya UNJ harusnya kemudian menarik atau mencabut gelar doktor Anda ya untuk kemudian mengambil lagi ijazahnya ya gitu. Jadi Anda kemarin koar-koar kan bahwa ada tuh yang di sana plagiat, akhirnya dia kemudian diragukan bahkan dicabut gelar doktornya. Anda tertawakan itu di saat Anda konferensi pers atau monolog sendiri gitu kan. Nah, tapi mudah-mudahan Anda tidak melakukan plagiat. Tapi dengan adanya data ini, maka patut diduga Anda benar-benar memiliki karya tulis ilmiah dalam disertasi yang nampaknya terlihat hasil dari ciplakan, hasil dari mengambil data orang lain. Apalagi dalam bahasanya Mas Joshua, ya ternyata beliau menilai, dia menduga bahwa ini bukan cuma plagiat, tapi ada joki di sana. Artinya bukan Mas Roy yang menulis gitu kan. Kan Mas Roy sibuk kayaknya, mungkin seperti itu ya. Sekali lagi ini nggak perlu dilaporin Mas, ini patut dugaan, ini bukan fitnah gitu. Tinggal Mas bikin video klarifikasi, nanti di saat ada klarifikasi ada kelemahan kita bantah bikin video. Kalau Masnya diundang di TV monggo klarifikasi, nanti kita bantah lewat YouTube lagi gitu kan. Begitu iklim demokrasi, iklim diskusi gitu. Nggak perlu ngata-ngatai lah, nggak perlu kita gimana ya, elegan gitu loh. Anda kan doktor ya, keluar dari UNJ dapat ijazah doktor, tapi perlihatkan wajah baju itu tertulis atau terlihat wajah binatang gitu, yang kemudian Anda sebut nama saya, nama Dr. Richard. Janganlah ya, ini pembelajaran juga buat publik. Saya ingin meluruskan dulu ya klaim-klaim sepihak dari pihak pengacara Roy Suryo maupun Diva ya. Mereka selalu mengatakan bahwa si pemilik dari itu data ya, yang diolah mereka, yang apakah nanti dimanipulasi mereka ya, terbukti di persidangan atau tidak ya, adalah Dian Sandi Utama. Ini penyesatan publik ini ya. Jadi mereka ingin menggiring, seharusnya yang melaporkan adalah pihak dari Dian Sandi Utama, bukan dari pihak Joko Widodo ya, karena apa yang mereka lakukan ya secara digital maupun analog itu sebenarnya adalah benda digital atau objek digital dari Dian Sandi Utama. Nah, ini penyesatan publik ya. Dalam digital forensik atau dalam digital image processing ya, kepemilikan itu terbagi dari beberapa ya. Jadi pertama adalah data ownership ya, kepemilikan data ya. Satu itu adalah data ownership atau kepemilikan data, atau sering dibilang data owner, si pemilik data ya. Jadi si pemilik data dari
file yang diupload oleh Dian Sandi Utama adalah Pak Jokowi, karena informasi di situ ada Universitas Gadjah Mada, ada namanya Pak Joko Widodo, ada nomor induk mahasiswanya, ada tanda tangan pejabatnya, ada tanggal lahirnya. Itu pemiliknya adalah Pak Jokowi, itu secara digital forensik atau digital image processing. Ingat, data owner, si pemilik data atau data ownership, kepemilikan data itu terkait dengan Pak Joko Widodo, bukan Dian Sandi Utama. Nanti saya terangkan apa peran Dian Sandi Utama di situ, ya. Bukan si pemilik data. Si pemilik data adalah data yang terkandung di dalam file atau objek di digital tersebut. Ini mereka menggiring, ya, jadi ingin menggiring Dian Sandi Utama lagi. Ya, itu yang pertama, itu data ownership atau data owner. Yang kedua adalah media owner atau media ownership, kepemilikan media. Itu yang kedua. Apakah dia disimpan dalam flash disk atau dalam memory card atau dalam cloud storage atau dalam server. Dalam hal ini adalah Twitter atau X server. Itu media ownernya atau media ownershipnya adalah server dari X atau Twitter, di mana Dian Sandi menguploadnya ke server dari X atau Twitter. Itu dia yang kedua, ya, media owner. Yang ketiga adalah file creator, si pencipta file. Ya, si pencipta file nanti akan dijelaskan oleh Dian Sandi. Siapakah pencipta file tersebut, yang memotonya atau men-scan-nya, itu nanti akan dijelaskan di persidangan. Ya, itu ya. Yang keempat adalah file uploadernya atau distributornya. Nah, disinilah peran dari Dian Sandi, si uploader, si pengunggah. Jadi bukan si pemilik data, dia hanya berperan sebagai uploader atau distributor yang mengunggah. Ya. Jadi itu, saudara-saudara, kita harus bedakan, ya. Data yang pertama, data owner itu adalah, dalam hal ini adalah Pak Jokowi, karena informasi yang dimuat dalam objek digital di dalam akun X Dian Sandi itu adalah Pak Jokowi. Di situ baik foto, nomor induk mahasiswa, nama, tanggal lahir itu punya Pak Jokowi. Jadi data ownernya, si pemilik datanya adalah Pak Jokowi. Media ownernya adalah server dari X atau Twitter, itu media ownernya. File creatornya nanti akan diterangkan. Saya belum tahu siapa yang mencipta file itu, ya, baik secara foto maupun di scan. Baru disinilah peran yang keempat adalah peran Dian Sandi Utama, yaitu adalah uploader atau distributor. Jadi jangan digiring seolah-olah, ya, menurut Roy Suryo dan pengacaranya, Tifa maupun pengacaranya, data ownernya, pemilik datanya adalah Dian Sandi. Salah secara digital forensik maupun digital image. Data ownernya adalah tetap Pak Jokowi, uploadernya atau distributornya adalah Dian Sandi Utama. Media ownernya adalah server X atau server Twitter. File creatornya entah siapa, saya pun nggak tahu. Hanya Dian Sandi Utama yang tahu. Ya, jadi kita nggak bisa, jangan mau disesatkan dengan narasi-narasi penyesatan dari pihak Roy Suryo maupun Tifa Fauzia Tiasuma. Oke, sekian dan terima kasih. Horas. Nah, bagaimana guys? Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Saya Akbar CK undur diri. Jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Fitnah luar biasa. So difitnah dengan sangat kejam. Dikatakan Roy Suryo doktornya palsu. Mr. Panci, wah Mr. Panci ini ya kan, begitu dia difitnah katanya tentang masalah gelar doktornya, lantas dia pun ya kan keluar-keluar lah di media sosial. Kata Mr. Panci, dalam kesempatan ini saya akan memanfaatkan untuk menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Saya membawa map yang bertuliskan Universitas Negeri Jakarta. Hari-hari ini saya difitnah luar biasa. Saya difitnah dengan sangat kejam.
Panci, kalau kau dipitnah orang, kau bilang dipitnah sangat luar biasa. Ya, kau dipitnah orang, kau bilang sangat kejam. Sementara kau tak berkaca diri. Kau memfitnah Pak Jokowi, apa nggak sangat luar biasa? Sadis lagi. Sampai kuburan orang tuanya pun kau fitnah. Ya kan? Kau nyatakan tuh sama si Tipa berdua bahwasanya Pak Jokowi itu bukan ibu kandungnya. Nggak lebih dasar kau lagi memfitnah Pak Jokowi. Kau baru dibilang gelar doktor kau itu tak betul aja langsung kau kalang kabut. Panci, kau ini menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Kau tuh tukang fitnah. Begitu kau dapat ya kan isu kabar bahwasanya kau dipitnah orang, lantaslah kau ya kan, saya dipitnah sangat luar biasa. Saya dipitnah dengan sangat kejam. Lebih kejam mana kau lagi daripada orang yang memfitnah kau bahwasanya gelar doktor kau itu tak betul? Lebih kejam kau, kepinding. Kau memfitnah Pak Jokowi luar biasa kau. Bukan luar biasa lagi, dahsyat kau memfitnah Pak Jokowi. Sampai tuh Gibran pun kau fitnah juga, bukan cuma satu. Menjijikkan tingkah kau ini. Ya kan, fitnah orang mau, tapi difitnah orang nggak mau kau. Terus kata dia kan, gila itu katanya. Kau pun gila juga, lebih gila kau lagi. Memfitnah Pak Jokowi, memfitnah Gibran, lebih gila kau lagi. Kata dia kan, itu benar-benar fitnah yang sangat luar biasa. Kau, fitnah kau lebih dahsyat lagi. Bukan cuma luar biasa, lebih dahsyat. Saya mengikuti pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, dan clear ya, mulai masuk dari tahun 2016 kata dia. Memang saya masuk dan saya cuti dulu karena saya waktu itu, maka saya pernah berkatakan saya harus kemudian harus izin dari partai karena saya ingin menyelesaikan, dan saya baru aktif lagi memang ketika itu tahun 2020 kata dia. Dan alhamdulillah 2024 saya selesai dan saya mengikuti semua dari perkuliahan, kemudian juga ada seminar-seminar ya, dan macam-macam lah dia bilang. Sebelum ujian ada seminar hasil sebelumnya, ada seminar proposal, kemudian ujian terbuka dan wisuda. Itu semua ada pada saatnya saya akan tunjukkan semuanya, bukti foto-foto saya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka pada tanggal 23 Februari. Dia salah, maaf kata dia, salah. Tanggal 23 Januari tahun 2026. Ada saksi yang hadir di sini yaitu Bu Erliana. Kau mengikuti ujian akhir, ya, ujian terbuka pada 23 Januari 2026. Tapi kau tamat 2024. Macam mana ceritanya? Kau tamat dulu baru ujian. Panci? Serius kau Panci? Ya kan? Kau bilang, ya kan, kau menamatkan, ya, mendapat gelar dokter kau itu 2024. Alhamdulillah 2024 kau selesai. Tapi 2026 kau baru ujian. Masa kau dapat gelar dokter dulu baru kau ujian? Itu macam mana ceritanya Panci? Tamat 2024, ujian 2026. Tamat dulu baru ujian. Baru kau lah manusia paling langka, kau tengok. Ya kan? Kau tuh tamat dulu, baru kau ikut ujian. Nggak langka itu namanya. Inilah kalau tukang fitnah, tukang menebar berita kebohongan. Akhirnya lidahnya keselip sendiri. Ya, coba bayangkan, kalian simak baik-baik. 2024 katanya dia tamat dapat gelar doktor. 2026 dia baru ujian. Macam mana itu? Ini perlu dipertanyakan juga. Ini harus diklarifikasi sama Universitas Negeri Jakarta. Dan bila perlu Panci, jangan kau suruh aja Pak Jokowi, ya kan, tunjukkan bukti tes di lab forensik independen lah. Coba tes dulu di lab forensik. Ijazah itu asli nggak? Jangan-jangan nggak asli pula. Dari sini aja udah nampak kau itu ya kan. Banyak kali bohongnya. 2024 lulus, 2026 baru ujian. Apa kata dunia Panci? Kata dia kan sebelum ujian ada seminar hasil sebelumnya, banyaklah cerita dia entah apa-apa ya kan. Itu semua ada pada saat saya akan tunjukkan semuanya bukti foto-foto saya. Aku tunjukkan aja lah, tak ada urusan juga sama kami, ya kan. Ya, kau bilang kan. Terus kata dia kan, kemudian saya mengikuti wisuda pada awal Maret 2024 di Sentul International Convention Center. Semua ada foto-foto. Kau simpan aja foto itu. Nggak perlu juga kau tunjukkan. Nggak ada juga gunanya bagi seluruh Indonesia.
Rakyat Indonesia pun tahu kau tukang fitnah. Buktinya 2024 kau lulus, 2026 kau ujian. Macam mana itu? Anak TK pun pandai menghitungnya. Anak PAUD pandai dia menghitungnya. Tahun 2024 lulus. Asa kau tahun 2026 baru kau ujian? Udah lulus kau 2 tahun kemudian baru kau ujian. Kayak mana ceritanya Panci? Ya, itu kata dia kan, dia juga berjumpa lah sama beberapa profesor, dia sebutkanlah namanya, tak perlu juga kita ini kan. Kata dia kan, terus kata dia, pokoknya dia, ya, itu yang digoreng para termul yang jahat ini. Termul menggoreng kau bilang jahat, sementara kau tukang fitnah, terjal. Nggak jahat kau. Kau lebih jahat lagi. Penjahatnya di negara Republik Indonesia ini adalah kau, Panci. Jadi mesti sadar diri kau. Ya, memfitnah orang mau kau. Begitu difitnah orang, ya kan kalang kabut kau. Kata dia kan dia tidak membaca bahwa ada pasal sebelumnya yang mengatakan itu berlaku pada tindak pidana luar biasa. Misalnya terorisme, kemudian korupsi akademik dan pelanggaran HAM. Jadi kalau ada orang kemudian melakukan ya pelagiarisme, melakukan pengontrolan, itu yang dipidana. Jadi secara clear pihak resmi dari Universitas Negeri Jakarta menyatakan ijazah saya doktor adalah sah. Nah itu kan menurut kau, menurut kami kan belum tentu. Mana suruhlah klarifikasi UNJ itu. Kalau Pak Jokowi UGM sudah jelas belum klarifikasi, UNJ belum ada klarifikasi. Kau minta dulu klarifikasi, kalau nggak belum percaya juga kami. Mana mungkin kami percaya sama tukang fitnah kayak kau. Habis itu dia nunjukkan ijazahnya S1, S2 ya kan, sama gelar dokter dia lah, ijazah dokternya. Nggak ada manfaatnya juga. Walaupun kau ya kan sampai profesor, nggak ada juga manfaat ijazah kau itu. Karena kau ya hanya seorang pecundang, tukang fitnah yang tidak mau difitnah. Harusnya Panci, kalau kau tukang fitnah, ya steady aja kau. Kalau ada orang fitnah kau laporkan ke Pak Jokowi. Kan dilaporkan Pak Jokowi, kena kau. Aduh, ala Panci kata dia kan, ijazahnya kan ditunjukkannya ada watermark segala macam. Dia bilang bukan dibuat di pasar pramuka. Pak Jokowi pun ijazahnya bukan dibuat di pasar pramuka. Pak Jokowi lebih jelas lagi. Lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah ya UGM sudah mengklarifikasi berkali-kali. Ini kau belum ada diklarifikasi sama UNJ, satu kali pun belum ada. Jadi berarti yang mana yang betul? Suruh dulu klarifikasi dulu UNJ itu benar nggak gelar dokter kau itu? Kalau Pak Jokowi sudah jelas, UGM sudah mengklarifikasi, sudah juga dites di lab forensik kepolisian. Kau ijazah kau belum dites. Jadi macam mana kita yakin ijazah kau benar apa enggak? Ya kan Panci? Kan jadi tanda tanya, mungkin bisa jadi, ya kan? Coba tes dulu di lab forensik kepolisian. Habis itu Panci, ya kan? Suruh dulu UNJ menjelaskan. Masa dikasih orang itu kau tamat tahun 2024? Ya, habis itu kau ikut ujian 2026. Macam mana itu universitasnya? Memberikan orang lulus dulu baru ujian. Apa itu Panci? Ya, bos seluruh Indonesia, coba kalian simak baik-baik perkataan si Panci. Dia lulus tahun 2024, tapi dia ujiannya tahun 2026. Ini Universitas Negeri Jakarta harus mengklarifikasi. Macam mana mereka itu ya UNJ itu bisa memberikan si Panci ini lulus tahun 2024, tapi menyuruh si Panci ya ujian tahun 2026. Jadi macam mana dia lulus dulu baru ujian? Aduh, Panci, kau tuntutlah tuh orang yang memfitnah kau. Baru kita tengok nanti, betul nggak? Kira-kira, jadi tes nanti di lab forensik kepolisian, apakah ijazah kau itu benar? Lucu kali kau Panci, ya kan? Kau ini cocok jadi pelawak kau. Bagaimana guys? Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Saya Akbar CK undur diri. Jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.